anggrek yang baru saja kita beli, jangan langsung di repotting. Apa saja yang harus kita lakukan jika kita baru saja membeli anggrek agar anggreknya tetap seger, sehat, dan bunganya tidak stres? Ikuti video tips yang aku bagikan berikut ini. Jangan di skip-skip ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan informasi. Anggrek yang kita beli itu ada dua jenis, ada yang kita beli secara online, ada juga yang kita beli secara langsung datang ke nursery-nya. Nah, kali ini kita akan bahas dulu anggrek yang kita beli secara online seperti ini contohnya ya. Ini semua anggrek-anggrekku yang aku beli secara online. Nah, penanganannya tentu beda dengan anggrek yang kita beli secara offline. Jika kita membeli anggrek secara online, maka langkah pertama tentu kita unboxing anggrek yang sudah kita beli itu. Kemudian jangan langsung di repotting ya teman-teman, karena kalau langsung di repotting anggreknya itu akan stres karena terjadi perbedaan suhu yang sangat ekstrim. Karena anggrek yang kita beli online itu kan sudah di packing beberapa hari, bahkan bisa seminggu ya dalam perjalanan. Nah, kemudian setelah kita unboxing, angin-anginkan anggreknya supaya dia itu menyesuaikan dengan suhu yang di tempat baru. Suhu dalam packingan, kemudian kita angin-anginkan supaya anggreknya beradaptasi. Ini contoh anggrek yang aku beli secara online. Ini sudah bunga yang kedua. Ini bunga yang pertama sudah habis, terus ini sudah berhasil berbunga lagi. Ini adalah anggrek Enobi. Oke, jadi setelah di unboxing, angin-anginkan semalaman ya teman-teman, supaya anggreknya itu tidak kaget. Angin-anginkan semalam, jangan disiram terlebih dahulu. Nah, setelah diangin-anginkan semalam, langkah selanjutnya adalah rendam dengan larutan vitamin B1 selama minimal 30 menit sambil teman-teman siapkan media tanamnya ya. Jadi ini aku biasanya pakai pakis ya, kadang-kadang juga pakai arang sih ya, jadi seadanya aja. Ini yang ini kebetulan pakai kayu pinus ya. Sambil merendam anggreknya dengan vitamin B1 selama 30 menit minimal, kita juga ngerendam media tanamnya dengan larutan antrakol. Supaya apa? Supaya terhindar dari bakteri. Selanjutnya baru anggreknya itu kita repotting. Ini adalah contoh anggrek Cattleya yang aku beli secara online. Kayaknya ini splitan ya sob ya, tapi ini sudah berhasil tumbuh tunas baru ya. Ini udah aku rawat selama 2 bulan. Nah, ini baru nongol tunasnya. Ini memang dia pertumbuhannya lambat banget ya. Ini contoh yang sudah berhasil tumbuh ini daun baru, dan juga ini akarnya sehat ya. Ini contoh anggrek-anggrek yang aku beli secara online, dan yang ini sudah berhasil tumbuh spike ya. Itu juga. Bagaimana kalau anggrek-anggrek itu kita beli secara offline, alias kita datang langsung ke nursery-nya. Ini adalah contoh anggrek yang aku beli secara offline. Nah, ini aku beli secara offline. Penangannya gimana? Sama ya, jangan langsung di repotting. Kalau apalagi ini anggrek bulan, cakep banget. Kalau dia langsung di repotting, ini aku tunjukin. Ini aku beli secara offline ya, belum aku repotting. Ini lihat akarnya bagus, daunnya juga lumayan seger. Ini aku kasih aku bidai ini ya, aku balut ya, karena daunnya patah. Ini ada kecelakaan waktu beli, tapi it's okay. Bunganya ini cantik, seger. Ini juga contoh yang aku beli secara offline. Bunganya kemeruyuk.
mekar kenop. Ini juga seger. Ini aku beli waktu itu, aku beli berapa ya, 4 kalau nggak salah, 5 ya, 5. Nah, anggrek bulan yang kita beli secara offline, penanganannya langkah pertama, jangan langsung dibongkar medianya ya, biarin aja ini, apalagi ini kondisi akarnya masih sehat banget, jadi biarin aja, taruh di pot. Nah kayak gini, karena ini potnya soft pot, jadi kalau diberdiriin begini dia akan nggak bisa berdiri ya, nggak bisa berdiri dengan tegak, dia mudah goyah kalau kena angin. Saya tak taruh sini, situnya tak kasih ganjal. Ini juga, ini isinya 2 pot ya, ini isinya 2 pot, aku taruh aja. Nah begitu datang sama ya, jangan langsung disiram, biarin aja supaya dia adaptasi dulu dengan suhu di tempat yang baru, karena dia kan aku belinya di pegunungan, sedangkan tempatku ini adalah dataran rendah yang notabene panas ya. Ini aku taruh di bawah naungan ya, di teras, semua itu ya di teras. Itu anggrek-anggrekku. Nah setelah semalam barulah anggrek ini kita semprot dengan vitamin B1 kayak ini, vitamin B1 ya, disemprot atau disiram ya, disiram yang kenyang ya dengan vitamin B1. Tujuannya untuk apa? Supaya anggreknya tidak stres ya. Jadi vitamin B1 itu sangat bagus ya untuk mencegah stres pada tanaman anggrek dan tanaman bunga yang lain, termasuk aglonema dan lain-lain. Oke. Mulai repotting anggrek bulannya yang baru kita beli tadi, dia akan kita repotting ketika bunganya sudah habis kayak ini. Nah ini ketika bunganya habis, kita potong bunganya, tangkai bunganya, barulah dia kita repotting. Gunakan pot yang aerasinya bagus ya. Kalaupun aerasinya nggak bolong-bolong kayak ini misalnya ya, nggak apa-apa, asalkan nyiramnya ya, jangan setiap hari disiram. Ini kebetulan aku pakai pot yang aerasinya bagus, ini aku pakai media moss putih ya, ini ya masih basah karena ini barusan aku siram. Kalau udah di repotting, kemudian penyiramannya hanya ketika media tanamnya ini kering. Nah ini lihat, ini daunnya gede banget ya, daunnya subur banget, akarnya juga jalan, itu mulai tumbuh akar. Terus selain disiram kalau medianya kering, pemupukan. Setelah kita repotting, jangan keburu dipupuk ya guys. Kapan anggrek yang kita repotting mulai dipupuk? Nah ini perhatikan ya, ini baru kita pupuk dengan pupuk vegetatif ketika sudah tumbuh akar baru kayak ini. Ini akar barunya udah tumbuh. Nah kalau udah tumbuh, barulah dia kita beri pupuk vegetatif untuk pertumbuhan akar dan daun. Kalau dia sudah mulai tumbuh daun baru, jumlahnya itu sekitar 2 daun baru, barulah dia kita pupuk dengan pupuk pembungaan. Vitamin B1 itu kalau aku hukumnya wajib guys, jadi aku semprot vitamin B1 seminggu kali, sedangkan pupuk vegetatif untuk ini sama seminggu sekali. Nah kalau kayak yang ini aku pupuk pakai pupuk pembungaan seminggu sekali. Ini karena usianya udah dewasa ya, jadi dia mulai dipupuk dengan pupuk pembungaan. Ini sudah mulai keluar spike. Jadi itu ya guys, tips dari aku untuk menangani anggrek yang baru saja kita beli. Supaya nggak lupa, aku rangkum lagi, anggrek yang baru kita beli itu bisa kita beli secara online, bisa juga kita beli secara offline. Yang baru saja dibeli secara online itu setelah unboxing diangin-anginkan dulu semalaman.
jangan kena air dulu, jangan dikasih apa-apa dulu, angin-anginkan saja semalaman. Setelah itu besoknya kita rendam pakai larutan vitamin B1 selama minimal 30 menit. Langkah selanjutnya kita repotting menggunakan media tanam anggrek seperti biasanya, macam-macam media ya, silakan pilih sesukanya. Semprot vitamin B1 seminggu sekali, dan jangan disemprot pakai pupuk apapun juga. Tumbuh akar baru, barulah dia kita beri pupuk vegetatif. Yang kita beli secara off, taruh aja anggreknya, taruh di tempat yang teduh, tidak terkena cahaya matahari langsung. Boleh taruh di ruang tamu, boleh di teras, dan nikmati dulu bunganya guys. Ini bunganya bisa tahan selama lebih kurang 2 bulan ya. Dan rutin dikasih vitamin B1 seminggu sekali untuk menjaga kesegaran tanaman anggrek, baik bunga, daun maupun akar. Sudah kering, sudah habis, segera potong tangkai bunganya dan kita repotting. Gunakan pot yang aerasinya bagus. Jangan disemprot setiap hari, semprot ketika media tanamnya sudah mulai kering. Dan jangan keburu diberi pupuk kimia dulu, cukup diberi vitamin B1 seminggu sekali. Barulah dia kita beri pupuk vegetatif. Tutup daun, kayak ini sudah tutup daun, maka sudah saatnya kita beri pupuk pembungahan. Dan vitamin B1-nya jalan terus guys. Nah, itu tips dari aku, cara menangani anggrek yang baru saja kita beli. Selamat mencoba. Apabila ada yang kurang jelas, dengan senang hati aku akan menjawab. Silakan tanya-tanya ya di kolom komentar. Nanti dengan senang hati akan aku jelaskan sejelas-jelasnya. No pelit ilmu. Langsung aku jelasin sampai teman-teman penggemar anggrek semuanya mengerti. Oke, selamat mencoba.